Bismillahirrahmanirrahim. Santet. Itu bukan terasa tusuk itu, Pak Ustadz, ya? Ditusuk juga di situ. Bedanya gimana itu, Pak Ustadz? Nggak bisa bedain kecuali yang ahlinya. Betul. Nggak bisa bedain. Cuma kalau jantung, kalau disantet biasanya tembus sampai belakang. Oh gitu. Kemudian momennya sisi kiri sakit semua, lemah semua. Jadi sisi kiri lemah semua. Menyebar gitu. Ya, sepertinya seperti itu. Dan paling berat itu sini sama belakang. Nah, itu biasanya sihir. Biasanya ya, ini kan saya anggap kasus global. Iya. Kalau sihir gitu amalannya apa, Ustaz? Amalannya ya yang harus kita ketahui, kalau kita itu kena sihir berarti iman kita rusak. Oh. Nomor satu, iman itu pasti rusak. Harus diketahui walaupun sholat. Itu yang menilai iman rusak itu Allah. Walaupun seseorang itu sholat, makanya banyak orang Islam kena sihir karena apa? Imannya rusak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Bertemu lagi dalam channel kita ini ya ikhwah. InsyaAllah kita akan membuat sebuah reaksi kembali berkenaan dengan apa yang telah disampaikan oleh Ustaz Danu tentang bahwasanya ketika seorang kena sihir itu dia pastikan bahwa iman seseorang itu adalah rusak. Benarkah demikian? Benarkah ketika seseorang itu kena sihir menandakan imannya rusak? Saudaraku yang beriman karena Allah Subhanahu wa taala, kita jawab di sini bahwasanya di dalam tafsir Jalalain halaman 615, di sana Imam Jalaluddin Mahalli mengatakan bahwasanya Rasulullah pernah kena sihir oleh Labib bin Aqsam, seorang Yahudi dari Bani Zuraik, ya, bahwasanya Rasulullah pernah kena sihir oleh Labib bin Aqsam. Ini dijelaskan di sana. Apakah Rasulullah itu adalah imannya rusak? Ayo jawab. Pasti kita akan menjawab Rasulullah adalah manusia yang paling sempurna imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya terjawab sudah bahwasanya tidak karena rusaknya iman seseorang kemudian orang itu kena sihir, tidak. Banyak faktor kenapa seseorang itu kena sihir, ya. Jangan dikatakan kalau ada orang kena sihir kemudian dibilang oh itu karena imannya rusak. Ini namanya tidak ada adab. Ghairu adab wa su'ul adab. Tidak ada adab namanya, ya. Karena tidak semerta-merta kalau ada orang kena sihir lalu kita cap sebagai orang yang rusak iman. Ini adalah perbuatan yang tercela. Ikhwatiddin rahimakumullah, kita ambil analogi yang pas ya, biar mudah dipahami. Yang pertama ada rumah gubuk, kemudian yang kedua ada rumah mewah. Kira-kira di antara dua rumah ini, manakah rumah yang akan dirampok oleh maling, yang akan menarik perhatian maling di antara dua rumah ini? Apakah maling akan merampok rumah yang gubuk ataukah rumah yang mewah? Pasti kita akan menjawab bahwasanya rampok pasti akan merampok rumah yang mewah. Kenapa? Karena di rumah itu pasti terdapat suatu hal yang berharga. Walaupun rumah mewah ini ya sudah ada security-nya, bahkan dilengkapi dengan anjing pelacaknya, pasti maling akan berusaha bagaimana supaya bisa merampok rumah yang mewah ini. Kenapa maling tidak akan mungkin merampok rumah gubuk ini? Karena maling tahu di rumah gubuk itu tidak ada suatu hal yang berharga di sana. Seperti itu juga lah setan. Setan akan tertarik ya mengganggu orang muslim yang taat karena ada suatu hal yang berharga di dalam diri orang yang taat ini. Yakni apa? Imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa setan tidak tertarik untuk menggoda orang bermaksiat? Orang yang durhaka kepada Allah, karena setan tahu tidak ada suatu hal yang berharga di dalam diri seorang yang bermaksiat kepada Allah tersebut. Ya, setan tidak usah menggoda mereka karena setan tahu orang-orang bermaksiat itu sudah tahu akhirnya seperti apa.
Makanya setan tergoda untuk merampok suatu hal yang berharga dalam diri seorang mukmin itu adalah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan heran kenapa orang muslim itu banyak yang kena sihir ataupun mungkin kesurupan, karena setan akan berusaha mengambil suatu hal yang berharga di dalam diri orang mukmin itu, yakni apa? Iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bantah tidak benar bahwanya kalau orang yang kena sihir maka mereka adalah iman yang rusak. Tidak seperti itu ya ikhwah. Contohnya Rasulullah pernah loh kena sihir. Berani nggak mengatakan bahwa Rasulullah imannya rusak? Maka dari sini ya ikhwah, berhati-hati dalam menyampaikan sesuatu. Ya, ketika video Ustaz Danu itu saja ditampilkan sudah banyak reaksi. Kita pertanyakan apalagi kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentu akan banyak pertanyaan-pertanyaan kelak yang Allah sampaikan kepada yang bersangkutan. Oleh karena itu, ya kita nasihatkan kepada diri saya dan kita semua untuk senantiasa berhati-hati di dalam berucap. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.